Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Amsal bab 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa banyak orang percaya tenggelam dalam kekecewaan dan membanjiri hadirat Tuhan dengan 1000 pertanyaan atas situasi buruk yang mereka hadapi? Karena mereka gagal untuk mempercayai kebaikan hatinya. Kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik darinya, apapun situasi kehidupan yang kita alami. Tuhan mengatakan bahwa Ia memiliki rencana yang indah. Namun bagaimana kita dapat mewujudkan hal ini di tengah kehancuran hati kita? Tidak ada jalan lain selain mempertajam mata iman kita untuk mempercayai hatinya. Ingatlah, kita hanya dapat mengilas balik masa lalu dan melihat kenyataan hari ini. Namun hanya Tuhan yang dapat membentuk masa depan. Lihatlah keterbatasan kita dan mulai menggantungkan diri kita kepada Tuhan untuk segala rancangan kebaikan hatinya di dalam kehidupan kita, apapun jalan di hadapan kita. Ketidakmampuan kita adalah sisi kemanusiaan kita. Namun kekuatan untuk mempercayai hatinya adalah sebuah anugerah Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan pernah dapat melihat warna-warni pelangi sebelum hujan reda, ataupun keindahan dan hangatnya sinar matahari di ufuk timur sebelum melalui rahasia malam yang sunyi dan pekat. Dengan demikian, yang kita perlukan hanyalah kekuatan untuk menjalaninya dengan memfokuskan iman kita kepada kebaikan hatinya. Datanglah dengan segala kerendahan hati dan mintalah hikmat-Nya untuk melihat hari-hari yang kita lalui seturut dengan pikirannya. Mintalah kebijaksanaan hati untuk mengerti dan keterbukaan pikiran untuk mengenali cara kerjanya di dalam kehidupan kita, serta kesabaran untuk menantikan segala rancangan kebaikan hatinya tergenapi di dalam hidup kita. Biarlah waktu-waktu dalam kegelapan justru mempertajam keyakinan iman kita akan kebaikan hatinya, sehingga kita mampu menghapus segala pertanyaan dan keraguan yang selama ini membelenggu kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar bagaimana mengubah keluhan dengan iman, kekecewaan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu terlalu baik. Keyakinan akan kebaikan hatinya adalah perahu yang akan mengantar kita sampai ke seberang. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku sadar bahwa masalah seringkali silih berganti hadir dalam hidupku. Namun aku tetap percaya bahwa Engkau terlalu baik bagiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.